Hidup di era modern itu seperti naik roller coaster, penuh kejutan, tekanan, dan terkadang bikin kita ingin melompat dari kereta. Tugas yang menumpuk, drama hubungan, dan berita dunia yang tidak ada habisnya sering membuat kepala terasa berat. Belum lagi, stres dan pola pikir negatif bisa merembet kemana-mana, mengganggu tidur, memengaruhi kesehatan, bahkan bikin senyum jadi barang langka. Tapi tenang, menciptakan ketenangan batin tidak harus berarti mengubah hidup 180 derajat. Faktanya, kebiasaan kecil yang mudah dilakukan bisa jadi jurus ampuh untuk mengembalikan keseimbangan. Tidak perlu drama, tidak perlu ribet, cukup langkah sederhana untuk membawa lebih banyak damai dan senyum ke hari-hari kita. Siap mencoba? Yuk, kita mulai. 1. Cari komunitas yang mendukung. Kadang kita merasa seperti superhero yang harus menghadapi semua masalah sendirian, tapi faktanya, bahkan superhero pun punya tim. Menghubungi teman atau keluarga bisa jadi cara sederhana untuk meringankan beban. Jangan anggap remeh obrolan ringan di telepon atau secangkir kopi bersama sahabat. Itu bisa membuat hati terasa lebih ringan dan kepala lebih jernih. Tapi, pastikan kamu fokus pada hubungan yang bermakna. Bukan kuantitas, melainkan kualitas yang penting. Cari orang-orang yang benar-benar mendengarkan dan menghargai kamu, yang bikin kamu merasa dihargai, bukan dihakimi. Dan kalau nggak bisa ketemu langsung, komunitas online juga bisa jadi penyelamat. Grup hobi, forum diskusi, atau komunitas dukungan bisa jadi tempat berbagi cerita dan energi positif. Jadi, daripada merenung sendirian, coba buka hati dan cari orang-orang yang bisa menjadi support system. Karena hidup itu lebih ringan kalau dijalani bareng-bareng, kan? 2. Belajar mengatakan tidak. Kapan terakhir kali kamu berkata iya, padahal dalam hati ingin teriak tidak? Jangan khawatir, ini penyakit umum yang sering bikin kita kelelahan tanpa sadar. Terlalu banyak berkata iya untuk hal-hal yang sebenarnya nggak penting, cuma bikin waktu dan energi terkuras habis. Jadi, ayo mulai belajar seni berkata tidak dengan elegan. Pertama, hindari overcommitment. Jadwal penuh itu mungkin bikin kelihatan sibuk, tapi apa artinya kalau ujung-ujungnya malah stres dan nggak sempat ngurus diri sendiri? Katakan tidak pada hal-hal yang tidak memberi nilai tambah untuk hidupmu. Percaya deh, itu bukan tanda egois, melainkan tanda cinta pada diri sendiri. Tetapkan batasan sehat. Jangan takut untuk menolak dengan sopan dan tegas. Ingat, mengatakan tidak pada orang lain berarti mengatakan iya pada kebutuhanmu sendiri. Dan, bonusnya, kamu juga bisa menghindari konflik yang nggak perlu. Nggak semua argumen harus dimenangkan kok. Kadang, lebih baik mundur dengan senyum daripada kehilangan energi untuk perdebatan yang nggak penting. Jadi, mulai sekarang, coba praktekkan seni berkata, tidak ini. Bukan cuma bikin hidup lebih ringan, tapi juga bikin kamu punya lebih banyak waktu untuk hal-hal yang benar-benar kamu cintai. 3. Matikan dan istirahatkan diri. Kita hidup di zaman serba cepat, di mana notifikasi nggak ada habisnya, dan layar gadget seakan lengket dengan tangan. Tapi, jujur aja, kapan terakhir kali kamu benar-benar unplugged dari semua itu? Yuk, coba matikan perangkatmu sejenak dan beri pikiranmu waktu untuk bernapas. Mulailah dengan mengurangi waktu di perangkat. Matikan notifikasi yang bikin kamu terus-terusan mengecek ponsel. Percaya deh, dunia nggak akan runtuh kalau kamu nggak langsung balas chat dalam 5 menit. Bahkan, beberapa jam tanpa gadget bisa bikin pikiran segar dan fokus lebih tajam. Kalau sudah masuk waktu malam, jauhi blue light sebelum tidur. Cahaya dari layar gadget itu kayak alarm diam-diam buat otak. Bikin kamu susah tidur dan bangun dengan kepala pusing. Ganti kebiasaan scrolling dengan membaca buku, mendengarkan musik santai, atau meditasi ringan. Dan ini yang penting, kurangi konsumsi konten negatif. Nggak semua berita, postingan, atau komentar di media sosial perlu kamu baca atau tanggapi. Istirahat sejenak dari drama dunia maya itu nggak dosa kok. Malah, kamu bakal merasa lebih damai dan lebih tenang menjalani hari. Jadi, jadwalkan waktu untuk offline setiap hari. Dengan begitu,
Kamu nggak cuma istirahatkan mata, tapi juga beri ruang buat hati dan pikiran menemukan ketenangan. 4. Latih kesadaran, mindfulness. Pernah nggak kamu merasa hidup seperti mode autopilot? Bangun, kerja, tidur, ulang lagi, semua berlalu tanpa kamu benar-benar sadar. Nah, ini saatnya berhenti sejenak, tarik napas, dan fokus pada saat ini. Selamat datang di dunia mindfulness, di mana kamu benar-benar hidup di momen ini, bukan cuma sekadar melewatinya. Fokus pada saat ini adalah kunci utama, alih-alih mengkhawatirkan masa depan yang belum datang, atau menyesali masa lalu yang enggak bisa diubah. Coba nikmati detik ini. Perhatikan bagaimana angin bertiup, bagaimana kopi pagi terasa di lidah, atau bahkan bagaimana napasmu masuk dan keluar. Rasanya damai, kan? Cobalah teknik mindfulness sederhana. Mulai dari meditasi singkat selama 5 menit setiap pagi, journaling untuk mencatat perasaanmu, atau latihan pernapasan seperti square breathing. Tarik napas selama 4 hitungan, tahan selama 4 hitungan, buang napas selama 4 hitungan, dan ulangi. Simple tapi efektif banget untuk menenangkan pikiran yang sibuk. Dan ini trik kecil tapi ampuh. Berbicaralah lebih pelan. Dengan melambatkan cara bicaramu, kamu nggak cuma bikin suasana jadi lebih tenang, tapi juga memberikan makna lebih pada setiap kata yang kamu ucapkan. Mindfulness itu seperti otot, semakin sering dilatih, semakin kuat efeknya. Jadi, jangan tunggu momen sempurna untuk mulai. Cobalah sekarang, nikmati prosesnya, dan rasakan sendiri bagaimana hidup jadi terasa lebih ringan dan bermakna. 5. Layanilah orang lain. Kadang, cara terbaik untuk merasa lebih baik adalah dengan berhenti sejenak memikirkan diri sendiri. Jangan salah, bukan berarti kebutuhanmu nggak penting, tapi membantu orang lain bisa memberi perspektif baru sekaligus kehangatan di hati. Plus, siapa tahu, senyum yang kamu beri malah balik membuat harimu lebih indah. Meningkatkan makna hidup itu sederhana. Nggak perlu aksi besar seperti mendirikan yayasan. Mulai dari hal kecil, bantu tetangga membawa belanjaan, sumbangkan pakaian yang nggak terpakai, atau cukup beri waktu untuk mendengarkan curhat teman. Percaya atau enggak, tindakan kecil ini bisa memberikan rasa tujuan yang mendalam. Membantu orang lain juga cara yang ampuh untuk mengalihkan fokus dari masalah pribadi. Ketika kamu melihat bahwa kontribusimu bisa meringankan beban orang lain, masalahmu sendiri jadi terasa lebih ringan. Ibaratnya, kamu seperti menemukan bahwa badai yang kamu alami sebenarnya cuma hujan gerimis. Dan bonusnya, kepercayaan diri kamu ikut meningkat. Ada kepuasan tersendiri saat kamu tahu tindakanmu, sekecil apapun, punya dampak positif. Semakin sering kamu melakukannya, semakin besar rasa syukur dan ketenangan batin yang akan kamu rasakan. Jadi, yuk mulai melayani orang lain. Jadikan kebaikan sebagai kebiasaan, bukan beban. Ingat, dunia ini butuh lebih banyak orang yang berani peduli, dan siapa tahu, orang itu adalah kamu. 6. Habiskan waktu di luar ruangan. Kapan terakhir kali kamu benar-benar keluar dan menikmati alam? Bukan sekadar lari-lari ke warung depan, ya, tapi benar-benar meluangkan waktu untuk menghirup udara segar, merasakan sinar matahari di wajah, atau mendengar kicauan burung. Kalau sudah lupa, ini tanda-tandanya kamu butuh healing dengan cara sederhana. Nikmati alam luar. Mengurangi stres dan kecemasan itu bisa semudah berjalan kaki di taman atau duduk di bawah pohon sambil baca buku. Alam punya efek magis yang bikin pikiran terasa lebih ringan. Bahkan, penelitian bilang, menghabiskan waktu di luar ruangan bisa menurunkan tekanan darah dan meningkatkan mood. Gratis, sehat, dan menyenangkan. Cobalah aktivitas aktif yang bikin kamu lebih terhubung dengan lingkungan. Piknik santai dengan teman, bersepeda menyusuri jalan setapak, atau sekadar berjalan kaki sambil menelepon sahabat bisa jadi terapi sederhana. Nggak perlu jauh-jauh ke gunung atau pantai kok. Bahkan taman kota pun bisa jadi tempat me time yang sempurna. Dan kalau kamu lagi merasa buntu atau stres, coba keluar sebentar. Berjalan kaki, menghirup udara segar, dan melihat langit biru bisa jadi reset button yang kamu butuhkan. Siapa tahu,
solusi untuk masalahmu tiba-tiba muncul begitu saja saat kamu melangkah. Jadi, yuk jadikan alam sebagai teman setia. Buka pintu, keluar, dan temukan keajaiban kecil di dunia luar. Karena, seperti kata pepatah, langit yang biru dan angin yang sejuk adalah obat terbaik untuk jiwa yang lelah. 7. Hindari menghakimi. Jujur aja, kita sering banget terjebak dalam kebiasaan menghakimi baik diri sendiri maupun orang lain. Kadang, ini terjadi tanpa sadar. Kamu bikin kesalahan kecil, langsung deh muncul suara hati yang bilang, "Duh, kok bisa bodoh banget sih?" Atau lihat orang lain di media sosial, terus mikir, "Kok hidup dia sempurna banget? Pasti cuman pencitraan." Padahal, siapa sih yang dapat keuntungan dari kebiasaan ini? Jawabannya, nggak ada. Mengurangi kritik, terutama terhadap diri sendiri, adalah langkah penting menuju ketenangan batin. Nggak perlu terlalu keras pada dirimu sendiri. Kamu manusia, wajar kalau nggak sempurna. Sebaliknya, coba deh beri dirimu apresiasi atas hal-hal kecil yang sudah kamu lakukan dengan baik. Itu jauh lebih sehat. Terus, coba latih hari bebas mengeluh. Ya, kamu nggak salah baca. Tantang dirimu untuk nggak mengeluh selama sehari penuh, bahkan dalam pikiran. Awalnya mungkin susah, karena keluhan sering muncul otomatis. Tapi, ini cara ampuh buat menyadari pola pikir negatif yang perlu diperbaiki. Bonusnya, kamu bakal lebih fokus pada hal-hal positif di sekitarmu. Dan soal menghakimi orang lain, lepaskan aja. Semua orang punya cerita, dan seringkali kita cuma lihat permukaannya. Kalau ada yang bikin kamu kesal atau heran, coba ganti perspektif. Mungkin dia lagi punya hari yang berat, atau, ya udah, itu hidup dia, bukan urusan gue. Rasa kesal pun perlahan memudar. Intinya, lepaskan beban dari kebiasaan menghakimi. Hidup terlalu singkat buat terus-terusan merasa nggak puas, baik pada diri sendiri maupun orang lain. Pilih kasih sayang dan pengertian daripada kritik. Karena, siapa tahu, dunia bakal jadi tempat yang jauh lebih damai kalau kita semua sedikit lebih baik hati. 8. Ucapkan terima kasih. Tahukah kamu, ada kekuatan luar biasa di balik dua kata sederhana. Terima kasih. Ini bukan cuma soal sopan santun, tapi tentang menciptakan kebahagiaan dalam hidup, baik untukmu maupun orang lain. Mengucapkan terima kasih itu kayak kasih pupuk ke tanaman, bikin hubungan dan suasana hati jadi tumbuh subur. Pernahkah kamu berhenti sejenak di tengah kesibukan dan memikirkan hal-hal kecil yang membuatmu bersyukur? Mungkin secangkir kopi hangat di pagi hari, tawa teman, atau bahkan cuaca cerah setelah hujan. Kebiasaan ini nggak hanya bikin hati lebih ringan, tapi juga mengubah cara pandangmu terhadap hidup. Coba mulai hari dengan mencatat 3 hal yang kamu syukuri. Lama-lama, kamu bakal sadar kalau kebahagiaan sering datang dari hal-hal sederhana. Kata terima kasih itu menular loh. Ucapkan pada orang-orang di sekitarmu, barista yang bikin kopimu dengan hati-hati, teman yang mendengarkan keluh kesahmu, atau keluarga yang selalu ada untukmu. Gak harus hal besar, bahkan ucapan kecil aja bisa bikin hari mereka lebih cerah. Plus, kamu sendiri bakal merasa lebih baik setelah melakukannya. Kalau kamu tipe orang yang suka mencatat, coba deh bikin jurnal syukur. Tulis setiap hari tentang hal-hal yang kamu hargai. Bisa sesimpel, terima kasih untuk angin sepoi-sepoi saat sore, atau terima kasih karena hari ini nggak macet. Saat kamu baca ulang di kemudian hari, jurnal ini bakal jadi pengingat betapa banyak berkah kecil yang sering terlewatkan. Mengucapkan terima kasih itu seperti menekan tombol refresh untuk pikiran. Daripada fokus pada kekurangan atau hal-hal yang bikin stres, kamu jadi lebih menghargai apa yang sudah kamu miliki. Jadi, jangan ragu buat menebarkan kata-kata ajaib ini. Siapa tahu, terima kasih kecilmu hari ini bisa jadi kebahagiaan besar bagi orang lain. 9. Bersihkan dan atur ruang Anda. Percaya atau enggak, kekacauan di rumah seringkali mencerminkan kekacauan di pikiran. Bayangin aja, kamu mau kerja, tapi meja penuh tumpukan kertas, gelas kopi bekas, dan kabel-kabel kusut. Rasanya? Stressful banget. Padahal,
Membersihkan dan mengatur ruang itu salah satu cara tercepat buat meredakan pikiran yang kusut. Kunci pertama adalah singkirkan barang-barang yang nggak perlu. Ada buku yang udah bertahun-tahun cuma jadi penghuni rak, baju yang nggak pernah dipakai lagi. Saatnya bilang bye-bye. Semakin sedikit barang yang kamu punya, semakin gampang buat menjaga semuanya tetap rapi. Plus, ruang yang bersih bikin pikiran terasa lebih lega. Nggak usah langsung beresin seluruh rumah dalam sehari. Mulai kecil aja. Fokus ke satu area dulu, meja kerja, laci dapur, atau lemari pakaian. Dedikasikan 15-30 menit setiap hari buat beberes. Kecil tapi konsisten lebih baik daripada buru-buru terus kapok. Sebelum sadar, kamu udah punya ruang yang lebih nyaman dan tertata. Minimalisme bukan cuma tren, tapi cara hidup yang bikin kamu lebih fokus pada hal-hal penting. Dengan mengurangi stimulan visual seperti barang-barang yang nggak terpakai, otakmu punya lebih banyak ruang buat merasa tenang. Bonusnya, kamu juga menghemat waktu karena nggak perlu ribet cari barang yang hilang di antara tumpukan. Beres-beres itu nggak harus jadi tugas berat, putar musik favorit, anggap aja kayak sesi olahraga kecil dan nikmati prosesnya. Setelah selesai, rasanya kayak punya rumah baru, lebih rapi, lebih nyaman, dan tentunya bikin hati lebih senang. Dan yang paling penting, pikiranmu jadi ikut bersih. Siap mencoba? Ambil kain lap dan mulai dari satu sudut dulu. 10. Tetap bergerak. Nggak ada yang lebih efektif buat mengusir stres dan bikin tubuh serta pikiran lebih segar selain bergerak. Olahraga itu nggak harus selalu lari maraton atau angkat beban di gym. Cukup gerakan tubuh dan rasakan manfaatnya untuk tubuh serta suasana hati yang lebih baik. Ketika kamu bergerak, tubuh merilis endorfin, si hormon kebahagiaan, yang bikin mood jadi lebih baik. Bahkan aktivitas ringan seperti jalan kaki atau stretching bisa mengurangi kecemasan, meningkatkan energi, dan bikin kamu merasa lebih tenang. Jadi, jangan remehkan gerakan kecil, setiap langkah punya efek besar. Kuncinya bukan seberapa lama kamu olahraga, tapi seberapa konsisten kamu melakukannya. Coba jadikan aktivitas fisik sebagai bagian dari rutinitas harian. Mungkin mulai dengan 10 menit jalan kaki di pagi hari, atau yoga ringan di malam hari. Lama-lama, kamu bakal merasa something's missing. Kalau sehari aja nggak bergerak. Bergerak itu bukan soal menjadi atlet, tapi soal memberikan tubuhmu ruang untuk melepaskan ketegangan. Jadi, mulai dari sekarang, ayo luangkan sedikit waktu untuk gerakan tubuh. Mau itu dance di ruang tamu, naik turun tangga, atau yoga santai, yang penting jangan diam terlalu lama. Tubuhmu butuh itu dan pikiranmu juga. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.